Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Perspektif Al-Quran tentang Zakat. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Nur Fitria Sudirman selaku moderator dan pemateri pertama, dan Rahmat Hidayat Baharudin sebagai pemateri kedua. Baik, materi pertama yaitu pengertian dan fungsi zakat. Zakat secara bahasa menurut Syed Sabiq berasal dari kata saka yang berarti mensucikan. Secara istilah syara, zakat ialah suatu nama atau sebutan dari suatu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikeluarkan oleh seseorang kepada fakir miskin. Adapun menurut Sulaiman Rashid, zakat yaitu kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar mengambil zakat bagi orang-orang yang memiliki harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah yang artinya, ambillah sedekah atau zakat yang sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata ambillah pada permulaan ayat tersebut adalah kalimat perintah yang ditujukan kepada Rasulullah SAW, di mana beliau selain sebagai Rasulullah juga sebagai ulil amri atau penguasa. Dengan demikian, zakat memiliki fungsi yang besar, baik bagi masaki maupun bagi mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Bagi musaki, zakat memiliki fungsi sebagai wujud dari ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus merupakan pembersih dan pensucian harta yang dimilikinya dari harta milik orang lain, serta merupakan wujud kepedulian sosial dari orang yang mampu kepada orang yang lemah. Bagi musaki, zakat juga berarti mendidik jiwa untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong dan angkuh yang biasanya menyertai pemilik harta yang banyak dan berlebihan. Bagi musaki, zakat memberikan harapan adanya perubahan nasib dan sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan prasangka buruk atau seuzon terhadap orang-orang kaya. Dengan zakat, jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin dapat dihilangkan. Zakat merupakan salah satu pendapatan negara yang fungsinya sangat penting sekaligus dalam mensejahterakan rakyat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu landasan hukum zakat. Nah, zakat sudah sangat jelas dalilnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Tata cara pelaksanaan sudah dikupas sangat dalam berbagai kitab fikih, jadi tidak ada yang diragukan lagi dalam tata cara pelaksanaannya, baik subjek, objek, tarif waktu maupun tujuan penggunaannya. Salah satu landasan Al-Quran tentang zakat terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 3 yang artinya, ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan Allah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selain dalam Al-Quran, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang datangnya dari Umar radhiyallahu anhu juga dijelaskan, yang artinya sebagai berikut. Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, naik haji ke Baitullah baik yang memiliki kemampuan perjalanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk materi selanjutnya yaitu pengelolaan zakat dalam Al-Quran. Yang pertama itu Quran surat At-Taubah ayat 103.
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ayat ini memiliki kesinambungan dengan ayat sebelumnya. Pada ayat 102 dijelaskan tentang sekelompok orang yang mengikuti perbuatan dosanya lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan penyebab dosa mereka adalah kecintaannya terhadap harta. Maka dalam ayat 103 dijelaskan tentang wujud taubat dalam ketaatan dan menunaikan zakat. Selanjutnya yaitu Quran Surat At-Taubat ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, budak yang mau merdekakan diri, orang-orang yang berhutang, orang yang sedang di jalan Allah, dan musafir sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Setelah petugas zakat mengambil zakat dari sebagian dari harta mereka, maka terdapat orang yang berhak menerima zakat. Baik, itulah tadi yang sempat saya sampaikan.